Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Bila semuanya dimanapun berada ya. Kali ini saya akan mengulas tentang si logika yang mangkir dipanggil oleh Polda Sumut ya. Nah ini lucu ya, si logika ini malah memframing dan malah ingin membuat fitnah lagi ya. Belum kapok-kapok nih bocah nih, selalu membuat fitnah ya. Dia memfitnah bahwa Gurunda Juma, Uniripa, dan Utinora Aritonang telah dilaporkan dan dapat surat pemanggilan dari Polda Sumut. Padahal belum ada surat pemanggilan dari Polda Sumut. Justru yang udah 2 kali dapat surat pemanggilan dari Polda Sumut adalah si logika. Tapi si logika mangkir, tidak datang karena katanya sih beliau kok orang kayak gitu sebut beliau ya, nggak pantas ya. Karena si cebol ini katanya tidak punya ongkos untuk datang ke Polda Sumut ya, karena si Dosma Sejabat telah memutuskan untuk tidak bergabung lagi bersama si logika ya, karena buntut dari kesaksian si logika waktu di Polda Sumut. Dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa Gurunda Juma itu bersalah. Awalnya kan keluar dia, ya semua bukti ada di saya, semua bukti ada di saya. Padahal sewaktu dia jadi saksi di Polda Sumut tidak ada satupun bukti yang dibawa oleh dia. Nah di situ makanya si Dosma Jabat kecewa dengan kelakuan si logika ini yang tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang dia katakan. Jadi kecewa, akhirnya dia berantem tuh. Si Dosma Jabat sama si logika ini berantem, saling caci, saling maki. Ya itulah ya, Allah akan menunjukkan kelakuan mereka yang amburadul ya, Masya Allah ya. Nah kita tonton dulu videonya, kita simak dulu videonya seperti apa ya kelakuan dari si logika yang terus-terusan memfitnah Guru Najuma. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan di share video ini biar channel ini semakin jaya di udara, semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak yang tersadarkan dengan adanya video-video seperti ini. Oke, silakan. Bisa disampaikan nih. Satu, yang tadi udah aku jawab bang. Ini yang ku bilang berpikir tidak sehat. Mereka mengharapkan saya datang, nggak mangkir. Sementara 3 oknum yang sudah dapat SP yang sama dengan saya nggak datang. Ini siapa nggak berpikirnya? Orang yang mereka bela 3 orang tidak datang bang. Ada nggak mereka keluarkan? Sehat nggak itu? Itu yang dikatakan maling teriak maling. Padahal sama-sama maling. Saya maling, mereka maling, tapi mereka teriak saya maling. Sementara mereka nggak sadar diri mereka itu maling. Nah, mereka membela mati-matian saya nggak perlu tutup-tutupi di sini. Ya, Nur Alim atau Zuma, Ripa dan Nora itu sudah mendapatkan panggilan, Bang. Kenapa nggak datang? Terus kenapa mereka cuma bilang logika mangkir? Nah, kalau saya mangkir kenapa? Dan kenapa kalian nggak pernah berpikir sehat? Ya, Zuma yang kami banggakan kok mangkir. Apakah Zuma pengecut? Nggak pernah kalian berpikir begitu kan? Itu tandanya orang-orang ini orang-orang sakit bang. Makanya gue bilang dari tadi saya nggak terlalu mau mengopeni atau meladeni orang-orang yang sakit. Nanti saya ikut sakit dong kalau saya layani mereka. Begitu bang. Makanya saya bilang logika ini mahal. Satu tuan logika harus banding 3 bang. Zuma, Ripa, dan Nora datang ke Polda, penuhi panggilan. Saya pastikan saya datang ke sana bang. Banyak loh yang siap. Ada orang yang bilang tuh logika nggak datang karena nggak ada ongkos. Tapi gini, Bang lebih Logika, 100 orang yang siap ongkos saya datang. Iya, Bang Logika bisa pastikan yang 3 orang ini udah terima panggilan untuk diundang. Ya bisa saya pastikan lah bang. Orang ada kok ini ya. Masa saya nggak tahu panggilannya kan? Ada itu. Tapi ada yang berargumen di bawah bilang kalau Bang Zuma itu belum dapat panggilan. Ngapain mereka datang? Gimana itu Bang? Saya juga bisa berargumen saya nggak ada panggilan. Siapa yang bisa buktikan di sini saya dapat panggilan? Iya Coba juga orang-orang sih. yang di bawah yang udah yakin betul saya dapat panggilan. Silahkan tunjukkan panggilannya.
Masuk akal. Tar dulu, ini karena komentarnya untuk saya nih, Nah bentar. begitu Kak, cara bermainnya gitu. Iya, izin Bang Logika. Ini karena komentar untuk saya. Reski percaya sama omongan monyet sawit, sama aja percaya batu karang. Loh, saya menanyakan seperti tadi validasi, menandakan saya nggak percaya sama Bang Logika. Saya lagi ngobrol sama Bang Logika, saya nggak ngomong sama monyet sawit nih. Karena monyet sawit saya nggak bisa bahasa monyet, jujur aja. Gitu loh, gitu. Ya kalau yang dimaksud Bang Logika ya diralat gitu kan. Jangan bilang monyet sawit, saya nggak ngomong sama monyet, nggak bisa bahasa monyet saya masalahnya. Itulah. Nah, Kalian tuh terlalu jahat bilang namain orang monyet. iya, dari sini ketika saya bilang Bang Logika bisa pastikan bahwa 3 nama yang Bang Logika sebut itu apakah mereka beneran dipanggil, ada suratnya, itu menandakan saya nggak percaya dengan statement Bang Logika. Gitu loh. Betul kan? Makanya saya tanyakan, lalu Bang Logika menjawab gitu loh. Ini kan bukan masalah percaya atau tidak percaya Bang. Begini Bang, kita nggak bisa, Abang juga nggak bisa percaya 100% terhadap saya juga demikian, siapapun nggak bisa. Ya hanya waktu yang bisa membuktikan semua itu. Gitu, saya juga tidak menuntut Abang harus percaya. Tapi Abang punya narasi, saya punya narasi. Abang konsisten, saya juga konsisten. Intinya kita memiliki modal masing-masing. Kan begitu. Kita memiliki narasi, kita memiliki ini yang ya masing-masing lah intinya gitu. Nah, setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita. Nah, saya itu yang saya terapkan di sini. Saya nggak fokus peduli orang percaya atau tidak, tetapi saya fokus setiap yang keluar dari mulut saya itu bisa saya pertanggungjawabkan 100%. Itu yang saya lakukan Bang. Saya nggak peduli Bang mau Reski mau percaya atau tidak, atau orang-orang yang di bawah mau percaya atau tidak, nggak ada untungnya bagi saya. Saya harus keras nih, harus percaya dong kalian. Untuk apa? Nggak bisa. Silakan mau percaya, ayo nggak masalah. Nah, karena saya lebih suka waktu ya biar waktu yang menjawab semua itu. Karena kalau sudah waktu yang berbicara, Bang, ya kita tinggal menunggu kapan waktu itu akan datang. Seperti itu, Bang. Semua akan terungkap kok. Mana ada kejahatan yang sempurna yang bisa tersembunyi sampai menjadi misteri selamanya, nggak ada. Begitu. Ya udah, yuk kita lihat. Nah, tapi menarik nih, ada statement yang menarik nih dari Bang Logika. Tadi kan ada juga kan yang ngetik karena nggak ada duit gitu. Terus Bang Logika ngomong ada banyak orang yang mau ngongkosin saya gitu kan untuk berangkat ke sana gitu kan, memenuhi laporan panggilan dari laporan tersebut. Nah, itu dari pihak mana dan kalau boleh disepil mungkin Bang Logika silahkan. Itu harus tahu juga tuh. Saya nggak tahu dari pihak mana Bang. Saya nggak tahu dari pihak mana. Tetapi banyak sekali orang-orang di bawah. Bahkan kalau sekarang mungkin Abang tanya nih, ada nggak yang siap danain saya? Mungkin bisa jadi ada dia hadir di sini. Gitu. Banyak orang yang siap danain. Keluarga Tuan Logika nih saya tahu. Tapi bukan masalah itu. Untuk apa saya datang kepada orang yang tidak sehat? Mohon maaf, saya nggak bilang siapa-siapa nggak sehat. Intinya gini, kalau memang semua ini proses berjalan dengan sehat dan berjalan dengan baik, ya mereka juga harusnya udah datang dong. Makanya saya katakan tadi Bang, saya nggak mau dipanggil goblok bin dungu ya kan. Kalau saya datang kepada yang sakit. Nah, tapi kalau mereka berani datang, saya siap datang, nggak perlu ada yang modalin. Dapat dari mana dananya nggak perlu kalian pikirkan, serius. Nah tapi jawabannya itu tadi Bang, banyak kok orang yang siap danain saya, serius. Kalau sekadar ongkos ngasih orang rumah tinggal di rumah itu banyak, begitu. Itu banyak yang DM saya, Bang Logika saya dengar gini. Gimana Bang? Abang mau berangkat nggak? Kalau siap berangkat saya siap penuhi kebutuhan Bang. Begitu mereka, tapi saya bilang jangan dulu. Yang ono aja belum datang, masa kita datang kan begitu Bang. Saya datang mau ke sana itu kalau mau berperang gitu. Maksudnya perang di sini bukan bacok-bacokan ya kan. Perang di sini ayo sekalian datang jumpa. Begitu Bang. Secara jantan. Walaupun saya cebol, kalau kejantanan nggak usah ditanya, masih normal nih cuy. Lanjut Bang. Bang, izin nanya Bang, begini. Ya Ton, silakan Ton. SP itu kan 3 kali kan Bang, iya kan? Ya, aku dengar ya ada kabar begini, katanya mau SP ke berapapun ya meskipun itu SP ke 1, tapi ketika saat dimintai keterangan deliknya kena meskipun itu SP ke 1, apakah benar dia tidak boleh pulang? Nah itu tergantung Bang, karena saya belajar dari proses Ratu Entok, ya.
Jadi proses Ratu Entok nih panggilan pertama malamnya langsung dijemput dan itu nggak pulang lagi. Jadi semua itu tergantung daripada hasil di sana. Saat saya dipanggil nih SP1 dipanggil datang ke sana memberikan ini dan sebagainya. Iya. Nah itu tergantung kepada penyidik dan nah tergantung itu. Nah ada juga yang masih boleh pulang dan ada juga yang nggak boleh pulang lagi. Nah jadi kita nggak bisa pastikan fiktif-fiktif dia bang, bisa 50% pulang, bisa 50% nggak pulang lagi begitu. Oh iya, Jadi, berarti tergantung. itu tergantung suasana di Tergantung sana. hasil ya, tergantung hasil. Jika memang kecantol delik ya, memang terbukti bersalah, dia pasti gak bakal pulang ya. Kemungkinan kenapa kok tidak hadir, mungkin ada yang menyadari bahwa dia itu bakal kena memang. Kayaknya loh, ini firasat saya loh. Kenapa lo ketawa? Pastilah bang, pasti. Jangan ketawa loh, hei. Enggak, ini firasat saya saja ini. Jangan-jangan, nah itu jangan-jangan loh. Jangan-jangan menyadari kesalahannya Itu bahasa begitu. lama jangan-jangan. Namanya Itu juga bahasa firasat. lama bang jangan-jangan. Kalau sekarang tuh bahasanya udah pasti. Gitu. Udah pasti makanya ngapain datang kan begitu mereka kan. Tapi kalau saya jujur aja bang gitu. Ya kalau saya ada yang bilang udah pindah rumah. Ini saya masih di rumah yang sama. Abang lihat tembok ini. Saya yang menarik gini Bang Topik. Itu ada nama Nora. Nora siapa tadi? Bang Topik. Nainggolan ya? Nora siapa tadi? Nora Aritonang. Aritonang. Aritonang, Nora Aritonang. Seorang Nora kok bisa nyangkut kasus begitu, sedangkan dia ditanya tentang masalah fikih jawabnya sampai bawa-bawa kakak, bawa KTP, bawa dukcapil gitu loh. Kok bisa dia nyangkut di kasus ini? Ini gimana ceritanya Bang? Dan Yang saya mana yang lu tanyain Bang Damar? kenapa? Fikih apa yang ditanyain?